Kalau Kak Laila nih lebih suka WFH atau WFO nih? Oh, lagi di kantor sibuk push rank. Lagi istirahat ya berarti, Kak? Oke, aku akan share video dulu. Hal-hal yang bikin malas bikin website. Lu udah bikin website lu sampai sedemikian rupa. Terus pas lu mau publish, nama domainnya lebih panjang dari kasih ibu. Nggak cuman itu, pas lu buka, lemot banget. Bahkan loadingnya lebih lama dari nyusun undang-undang. Undang-undang woy, bukan undangan. Dan seperti 7 miliar manusia di bumi lainnya, lu kira lu akan dibantu sama customer service. Halo? Dengan customer service hostingaja.com? Dan ternyata, customer service-nya lebih susah dihubungin dari mantan. Pakai Dewa Web aja. Kamu nggak perlu khawatir dengan alamat domain yang terlalu panjang. Kalau domain yang kamu sudah keambil, kita nggak cuma bisa pakai .com kok. Ada .id, my.id, web.id, .net, .co, dan sebagainya. Dewa Web menempatkan kamu di server cloud tercepat dengan unlimited bandwidth. Oh, kalau misalnya kita butuh bantuan gimana? Ini support bakal selalu ada sekejap dalam mulut kamu. Nah, tunggu apa lagi? Urusan hosting dan website, ingat, Dewa Web. Cari hosting yang aman, Dewa Web. Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi di Dewa Talks. High quality, trusted, and free webinar with passionate experts that is brought to you by Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Oke, kembali lagi nih di teman-teman di Dewa Talks. Aku Jennifer hari ini akan menjadi host yang akan memandu webinar pada siang hari ini. Nah, untuk mulai webinarnya, aku akan membacakan rules yang harus kalian patuhi selama mengikuti Dewa Talks, sambil kalian juga bisa isi polling yang udah aku launch. Nah, ini kalau bisa kalian isi pollingnya ya, biar kita bisa saling mengenal satu sama lain. Oke, jadi aku sambil nunggu kalian isi pollingnya, aku akan membacakan beberapa rules dulu. Yang pertama adalah interaction. Nah, jadi teman-teman sama sekali nggak dilarang untuk berinteraksi di Dewa Talks. Teman-teman bisa chat di kolom chat kalau misalkan teman-teman mau berinteraksi, tapi ingat untuk ganti kolom chatnya ke to everyone biar semua orang bisa baca chat teman-teman semuanya. Jadi nanti kalau misalkan aku atau pembicaranya ngomong, teman-teman bisa balas di kolom chat. Terus rules number 2 adalah ask if you're confused. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung, nggak apa-apa, nggak perlu malu, teman-teman boleh tanya nanti di sesi Q&A. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau nanya nih, teman-teman tanyanya di kolom Q&A ya, jangan di kolom chat. Biar aku nanti bisa bacain ke pembicaranya pertanyaannya. Oke, dan rules yang terakhir adalah fokus. Jadi, tim Dewa Talks dan pembicara udah mempersiapkan Dewa Talks hari ini sebisa mungkin ya. Jadi kalau misalkan sebisa mungkin teman-teman fokus biar teman-teman juga bisa belajar banyak dan ilmunya juga bisa berguna buat teman-teman ke depannya. Oke, teman-teman, apakah teman-teman sudah isi pollingnya? Ini tuh biar kita bisa lebih kenal sama teman-teman semuanya. Oke, mungkin sambil tunggu teman-teman isi pollingnya, kita akan panggil pembicaranya nih. Nah, seperti yang udah terlihat di layar teman-teman semuanya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu kita udah kedatangan tamu spesial nih, yaitu Mbak Dina, Customer Success dari M-Target. Hari ini kita akan membahas tentang email marketing trends for 2023. Oke, selamat siang Mbak Dina. Ya, halo Kak Jennifer dan halo teman-teman semua.
Ini kali pertama aku nih ngisi webinar di Dewa Talk. Benar-benar rasanya excited banget sih, nggak sabar buat berbagi insight gitu, sama ngobrol-ngobrol sama teman-teman semua yang ada di sini. Oke, nah Mbak, mungkin sebelum Mbak Dina mulai memaparkan materi nih, Ya. mungkin teman-teman mau tahu dulu nih, kalau M-Target itu perusahaan yang bergerak di bidang apa sih? Oke, baik. Iya, jadi mungkin sedikit cerita ya tentang M-Target. M-Target ini merupakan marketing automation tools yang dia bergeraknya fokus di bidang email. Jadi memang benar-benar email marketing ya, sesuai dengan topik kali ini, email marketing trends for 2023. Yang mana memang kita selain ada tools juga kita menjalankan banyak campaign gitu ya dari berbagai company seperti yang banking, insurance, finansial gitu. Jadi memang benar-benar fokus pada email marketing untuk produk utamanya, seperti itu. Oke, nah karena hari ini kita bahas email marketing dan dibawain sama expert juga nih sama email marketing, jadi pasti pembahasannya bakal daging banget nih guys. Nah tapi mungkin sebelum aku maksudnya sebelum Mbak Dina mungkin mulai memaparkan materi, aku mau kasih tahu dulu nih, kalau teman-teman kita, sahabat Dewa Talks itu, kebanyakan berusia 18 sampai 34 tahun. Oh, halo, ya. Iya, terus Oke, mereka jadi seumuran nih. iya benar. Terus mereka juga kebanyakan dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Oke, Jabodetabek mungkin banyak ya? Iya, Atau kebanyakan dari di Jabodetabek nih. Jawanya? Nah, terus yang terakhir nih, mereka kebanyakan saat ini adalah pegawai swasta, ada juga yang freelance dan mahasiswa. Wah, nice nih. Pegawai swasta mungkin lebih ke posisinya digital marketing seperti itu ya. Yang benar-benar memang email marketing ini menjadi salah satu channel yang mereka gunakan gitu ya. Oke. Harus bisa nih email marketing. Oke. Nah, mungkin pemaparannya bisa disesuaikan dengan yang tadi udah aku share nih soal sahabat Dewa Talks. Jadi untuk waktu dan tempat aku persilahkan ke Mbak Jundina Izati. Oke, thank you banget Kak Jennifer. Oke, halo teman-teman semuanya. Sebentar Kak Jennifer mungkin boleh. Ya, thank you. Ya, halo teman-teman semuanya, gimana nih siang ini? Ya, di jam-jam krusial ya, ini sebenarnya karena mulai jam-jam agak mager gitu, tapi harus tetap fokus. Nah, mungkin buat teman-teman di sini gitu ya, sembari habis ini aku akan memaparkan beberapa materi gitu ya terkait topik kita kali ini, email marketing trends 2023. Mungkin boleh tuh sambil ngopi atau sambil nyemil supaya lebih gimana ya, terbantu gitu ya untuk lebih stay fokus gitu. Itu boleh. Nah, di sini aku langsung aja ya, coba share screen. Sudah aman ya teman-teman semua untuk share screen-nya kali ini? Aman, Mbak. Oke, thank you banget Kak Jennifer dan teman-teman semuanya. Ya, kita mulai aja ya. Sesuai judulnya, kita kali ini akan membahas email marketing trends untuk 2023. Meskipun kali ini udah di pertengahan kuarter 1 ya, jadi nggak awal-awal banget Januari gitu, tapi nggak ada salahnya kita tetap ngomongin trends email marketing untuk 2023, supaya kedepannya ini sebenarnya masih jauh banget untuk menuju akhir 2023, di mana ini sudah menjadi pertengahan kuarter Q1, kita bisa mungkin memperbaiki strategi apabila ada yang kurang-kurang gitu ya untuk nanti achieve goal di 2023 akhir. Kayak gitu, tetap semangat ya. Oke. Nah, di sini nih pertama-tama nih pasti banyak dong di antara kalian yang mungkin marketer sendiri atau mungkin di sini profesinya sebagai agensi ataupun apapun itu ya yang kurang belief sama email marketing itu sendiri gitu. Sehingga gimana ya, dalam pikirannya itu email marketing itu masih efektif gak sih gitu buat dijalanin di 2023 ini gitu. Banyak soalnya dari misalnya
user atau klien saya pun itu awalnya nggak percaya, nggak believe sama email marketing gitu. Alasannya kenapa? Karena habit mereka sendiri gitu, behavior mereka sendiri, di mana sering kayak ngomong, "Saya aja jarang tuh buka inbox," gitu ya. Ya, hal-hal seperti itu sih banyak yang bikin mereka nggak believe. Tapi ada di sini satu fakta terkait email marketing, di mana email marketing ini merupakan channel paling suhu dia, paling tua dibanding sosial media, dibanding, yang sekarang-sekarang ini ada ads gitu ya, paid ads gitu, email marketing ini bener-bener dia yang paling suhu, yang paling tua di antara channel-channel marketing lainnya gitu. Karena email sendiri itu dia ada mulai tahun 1971, di mana Yahoo itu mulai dia di tahun 94, kemudian tahun 2000-an itu mulai booming ya. Pasti mungkin yang generasi-generasi sama seperti saya itu masih main tuh Yahoo Mail, Yahoo Messenger seperti itu ya. Itu benar-benar menggunakan email. Kemudian baru Gmail muncullah di tahun 2004. Seperti itu. Nah, dan satu hal lagi nih yang sering nggak disadari gitu ya buat orang-orang yang nggak believe sama email marketing. Jadi mereka tuh kalau ditanya mereka lebih believe sama yang happening sekarang seperti sosial media gitu ya, mau dia Instagram, Facebook, TikTok, Twitter gitu-gitu ya. Tapi ketika nih apa ya namanya, saya tanya balik gitu kan, aplikasi apa yang ada di setiap device di setiap device gitu? Jawabannya adalah email pastinya. Karena setiap kita install baik itu Android maupun iOS ya, ataupun di laptop, itu kita butuh yang namanya email, ya kan? Jadi secara tidak langsung email ini channel yang tertanam di mana-mana, selalu ada gitu ya, luas banget. Beda sama TikTok, Instagram, Facebook. Nggak semua orang ada aplikasi itu di handphonenya gitu. Mungkin ada yang 2 di antaranya, ada yang 1 di antaranya gitu, nggak semuanya. Tapi email itu selalu ada di setiap device gitu. Di mana di sini tugas kita tinggal memaksimalkan gitu ya. Channelnya sudah ada, jelas. Terus platformnya sudah ada, semuanya jelas. Tinggal kita strateginya adalah memaksimalkan sesuai dengan apa trennya saat itu berlangsung. Seperti itu. Nah, ini juga ada data nih yang mendukung. Yang pertama dari statistika dan ini data juga ada dari Mailjet dan ini data juga data baru ya, dia data yang masih hangat diambil di 2023. Ini merupakan data dari report tahun selama sepanjang 2022 ya. Jadi dia tarik di 2003 di mana dia ditarik mundur dari tahun 2022. Nah, ini menariknya. Jadi email marketing itu tetap menjadi powerful and effective tools gitu. Karena dia reach almost 11 billion in worldwide. Ya, ini mungkin di seluruh dunia ya. Nah, dia juga menjadi channel yang apa namanya? The best untuk mengembalikan return of investment ROI gitu. Di sini kalau kita lihat ya diagramnya ada pertama email marketing, kemudian di bawahnya digital advertising, baru sosial media. Nah, ini kenapa demikian gitu ya? Kalau kita kembalikan lagi, kenapa pertama email marketing? Karena email marketing ini sifatnya bisa personalize, berbeda dengan sosial media, di mana sosial media itu kan lebih bersifat umum dan tidak personalized ya. Nah, untuk yang channel di bawahnya ini ada digital advertising, ini juga beda tipis ya. Dia juga sebenarnya efektif untuk ROI. Tapi biayanya jauh lebih mahal, budget yang dikeluarkan untuk digital advertising itu jauh lebih mahal daripada budget untuk email marketing sendiri. Seperti itu. Pastinya teman-teman marketers di sini udah tahu lah ya selisihnya berapa kalau misalnya digital advertising buat nge-reach satu, buat kasih ada conversion klik satu aja itu dibandingkan email itu perbedaannya sangat jauh ya secara budget yang dikeluarkan seperti itu. Nah, lalu setelah kita tahu nih bahwa email marketing ini benar-benar channel yang masih powerful gitu ya. Kita harus believe di 2023 ini email bisa mengejar gitu untuk mendapatkan apa yang kita
inginkan gitu ya, goals-nya apa gitu. Dengan email kita bisa. Bagaimana caranya? Mari kita simak selanjutnya. Nah, yang pertama nih, kita harus fokus on privacy ya. Nah, jadi fokus on privacy ini di zaman sekarang, kalau zaman dulu tuh banyak orang jualan data, orang dapetin data, itu yang benar-benar dijual secara bebas, terus habis itu nanti kita pakai buat blast company kita, buat blast produk kita, itu di zaman dulu. Kalau di sekarang, itu udah pasti nanti kena langsung filter Gmail spammy gitu, sebagai yang spammy. Karena di situ data datanya bukan data yang organik dari dia sendiri gitu. Jadi kita harus fokus pada privacy. Terus di sisi lain, ini juga regulasi di Indonesia sendiri ya. Sekarang ini sudah terutama kalau di industri-industri yang besar gitu, seperti banking, insurance, finansial, itu sekarang setiap platform email itu harus sudah mendapatkan sertifikasi ISO 27001 itu terkait keamanan data, seperti itu. Jadi benar-benar fokus on privacy. Nah, kita juga misal nih yang mungkin beberapa, kan kita nganggapnya kalau semakin banyak nawarin orang akan dapatnya semakin banyak gitu ya. Sehingga kita melakukan berbagai cara. Meskipun ini bukan kayak data yang diambil dari mana-mana. Contoh nih, kita misalnya punya database yang diambil dari kita jualan di Shopee gitu. Kemudian ada juga kita punya database yang kita dapat dari jualan di offline seperti itu ya. Jadi input ini sendiri. Nah, ini akan lebih baik kita melakukan segmentasi terhadap data-data tersebut, jangan dicampurkan seperti itu. Treatmentnya nanti boleh di cross, tapi kita harus benar-benar segmentkan baik-baik. Tidak boleh memperlakukan data semuanya itu secara sama, seperti itu. Nah, terus yang kedua kita juga harus clean mailing list. Kalau yang aku saranin sih dia setahun sekali itu ada buat clean mailing list ya. Jadi kita tuh kenapa kalau misalnya orang-orang nih produknya adalah bounce yang gede gitu, bounce rate yang gede. Ya karena dia tidak melalui proses cleansing email. Cleansing email ini perlu gitu ya dilakukan setiap berkala, mungkin setahun sekali, nggak perlu yang sering-sering, cukup setahun sekali gitu ya. Nah, ini gunanya apa? Karena dalam periode tersebut ini tuh yang kita tidak ketahui banyak email-email yang sudah mati gitu ya, sudah tidak digunakan kembali gitu ya, sudah tidak aktif gitu. Sehingga kita harus mengeluarkan email-email tersebut dari list pengiriman kita gitu. Kalau misalnya dalam setahun terus habis itu dia tadinya pakai email company nih, kerja misalnya di company A, kemudian dia resign gitu. Terus kita masih ngirimin email dia yang di company A itu, otomatis ya bounce dong, gitu. Nah, karena sebenarnya bounce ini semakin banyak semakin berbahaya karena dia akan merusak domain reputasi dari sendernya gitu. Domain reputasinya akan menurun seperti itu. Nah, kemudian kita harus improve email marketing performance. Jadi penerima itu mendapatkan apa yang dia mau gitu. Jadi penerima benar-benar mendapatkan apa yang dia mau. Oleh karena itu, kita balik ke yang awal, kita butuh segmentasi. Seperti itu. Misal, kita jualan all shop baju. Ada baju cewek sama baju cowok. Nah, kita harus segmenin tuh antara customer yang cowok sama yang cewek. Karena kalau misalnya nih kita kasih gitu kan ke semua blast, ternyata yang kita tawarin saat itu adalah promo khusus yang woman gitu, cewek semua gitu. Ini kan menjadi tidak relevan, di mana nanti yang database cowok yang nerima gitu kan, kok ini isinya begini gitu, sehingga dia tidak tertarik. Nah, itu bisa menyebabkan dia ngapain gitu kan, saya merasa tidak butuh, sehingga dia melakukan unsubscribe seperti itu. Jadi kita harus mengirimkan email, mengirimkan konten yang sesuai dengan segmen tersebut. Seperti itu. Nah, ini salah satu poin penting lainnya ya. Jadi
dalam sebuah email, ini juga banyak soalnya case-case user-user yang pada nyembunyiin tombol unsubscribe-nya gitu kan, sebenarnya biar subscriber mereka gak berkurang gitu. Tapi sebenarnya itu bukan hal yang baik. Karena kalau misalnya dia nggak bisa unsubscribe, opsi lainnya apa? Mark as spam, ya kan? Kalau misalnya ternyata kita nggak bisa unsubscribe, kita akan back as spam, di mana itu akan langsung menurunkan reputasi. Skornya jauh lebih tinggi untuk menurunkan reputasi domainnya, seperti itu. Jadi ada baiknya kalau memang ini orangnya sudah tidak interest sama email kita, atau ternyata email itu mungkin email, misalnya nih, dia, numpang belanja gitu pakai akun kakaknya, sehingga ini email kakaknya gitu ya, dan dia merasa, "Loh, saya tidak merasa ini," biarkan mereka untuk unsubscribe gitu ya, daripada dia mark as spam yang mana akan berpengaruh pada domain reputation sender dan nantinya ke domain keseluruhannya, seperti itu. Nah, kemudian ini yang menarik banget, ini benar-benar menurut aku baru ya gitu ya. Karena untuk sekarang ini open rate itu untuk KPI sebuah email marketing itu nggak cuma open rate. Jadi kita jangan fokus lagi di open rate-nya aja. Kenapa? Karena sekarang email tracking gitu ya, terutama, Apple, itu sudah bisa load email konten di notifikasinya, gitu. Nah, ketika dia udah bisa buka di notif, itu nggak masuk ke track open gitu, tapi informasinya tersampaikan gitu ya, terbaca gitu. Kalau misalnya emailnya dia goals-nya memang to inform aja, itu sebenarnya, goals kita tercapai nggak? Tercapai, gitu. Jadi terus gimana nih, KPI buat email marketing? Nah, KPI email marketing ini sekarang nggak cuma open, tapi kita harus fokus juga sama kliknya, seperti itu. Karena klik ini merupakan action ya, action dari, apa yang kita inginkan ada di situ, gitu. Jadi harapan kita apa, action-nya apa, nanti kita harus fokuskan pada action tersebut. Nah, kita juga harus perhatikan nih, kapan usernya open email, di mana dia usernya kebanyakan dari mana, terus device-nya apa, terus activity device yang buat open email. Nah, ini biasanya bisa dilihat setelah kita melakukan pengirimannya. Jadi nggak bisa kita lihat sebelum melakukan apa-apa. Jadi ini kita bisa lihat kalau kita sudah pernah mengirimkan. Nanti kita bisa lihat ini di mana, ini ada di report emailnya. Report emailnya. Ini di semua platform ya. Kalau platform email marketing gitu ya, seperti kayak mTarget sendiri ataupun Mailchimp ataupun MailerLite apapun itu ya yang digunakan, itu pasti ada terkait report-report ini. Nah, tugas kita adalah pertama rekap dari semua pengiriman itu, kemudian kita identifikasi ya, mungkin, di filter-filter aja gitu atau mungkin pakai pivot, sehingga kita menemukan, detail datanya gitu, terbanyaknya. Misalnya user ini banyak buka pas di evening gitu, mungkin jam 15 gitu. Kemudian, dia ada location-nya juga, misalnya ini user kebanyakan Jabodetabek gitu ya. Jadi kita bisa, kirimkan sesuatu yang bahasanya masih bahasa diterima oleh Jabodetabek. Begitu pula kalau misalnya ini ternyata dia banyak yang dari daerah Jawa Timur gitu ya, kita boleh tuh, pakai bahasa-bahasa yang agak ke sana gitu ya, mungkin manggilnya rek-rek gitu ya, seperti itu. Nah, ini juga device-nya apa, ini kita kaitannya gini, sebenarnya meskipun 81% itu email dibuka yang sekarang ini di handphone, tapi balik lagi, kita nggak bisa menyamaratakan semua audiens itu orang bukanya di HP. Karena ada beberapa kayak database mungkin di corporate-corporate yang dia B2B gitu ya, itu device-nya mayoritas desktop gitu, atau, di komputer karena mereka memang menggunakan itu untuk, bisnis ya, seperti itu. Jadi kita, harus tahu itu device yang digunakan terbanyaknya itu apa gitu, nggak semuanya device yang digunakan terbanyaknya di HP itu nggak semuanya gitu. Ada juga, database-database yang ternyata dia isinya B2B gitu, jadi dia corporate dan kebanyakan bukanya di, desktop, seperti itu.
Nah, kita juga bisa lakukan ya, ini yang tips di bawahnya ini, kita melakukan segmentation based on less open date-nya mereka. Ini juga report-report seperti ini bisa ya, bisa kita tahu setelah kita melakukannya seperti itu. Kemudian kita juga bisa ya melakukan A/B testing gitu ya untuk ini untuk mendapatkan open rate yang sesuai gitu dengan segmennya. Kita bisa melakukan A/B testing di subjek maupun di konten maupun di waktu. Ini bisa semua. Kita bisa testing untuk mengetahui subjeknya efektif enggak, itu di subjek. Kalau mau tahu kontennya efektif atau enggak, itu kita testing di konten gitu ya. Kemudian bisa juga untuk di waktu. Kita ketahui mana waktu yang tepat gitu, selain dari ngelihat report gitu kan. Bisa aja report ini karena mungkin kompilasi atau mungkin yang sudah lama gitu kan, jadi cukup banyak. Nah, kita bisa menggunakan metode yang A/B testing seperti itu. Kemudian poin yang selanjutnya ini ada hyper personalization of email marketing. Personalisasi hyper personalization of email marketing ini kita harus menjahit message dan message apapun yang ada di situ ya, by audience segment yang udah kita kelompok-kelompokkan. Kemudian merekomendasikan informasi atau produk atau konten itu by audience segment tersebut. Nah, terus send triggernya termasuk subjeknya itu based on visitor behavior, kemudian recommend produk or content per individual. Nah, ini sebenarnya menariknya apa? Kalau yang di tahun-tahun lalu itu biasanya kita hanyalah menggunakan personalisasi email gitu ya. Bahasanya personalisasi email. Personalisasi email itu kan kalau di bayangan kita, halo first name gitu ya, halo first name gitu. Kita panggil namanya gitu, atau mungkin kita panggil halo first name dari kota mana gitu ya, itu masih personalization. Nah, tapi kalau ini yang kita lakukan lebih benar-benar lebih deep lagi di personalisasinya. Nah, ini kalau misalnya ada contoh gitu ya, ada contoh dia ini personalisasinya benar-benar deep. Jadi dalam ini case-nya adalah email recap gitu. Jadi email kayak catatan activity in 2022 gitu ya. Nah, di sini kita lakukanlah ini personalisasi yang sangat deep. Jadi di situ kita benar-benar panggil, ada namanya, mungkin ada username account-nya, terus kebiasaan dia melakukan apa saja, kemudian selain memanggil apakah dia cewek atau cowok. Kalau misalnya cowok dipanggil, mungkin kalau segmennya itu yang nasabah atau mungkin audiens yang lebih berumur gitu ya, kita lihat juga di situ kita panggilnya bapak ya, bapak atau ibu. Kalau misalnya enggak, kita bisa panggil kak, seperti itu. Kemudian kita berikan konten yang serupa dengan behavior tersebut gitu. Jadi misalnya nih, dia sampai tersegmentasikan sampai kelompok, apakah dia suka seperti topik education atau finansial atau psikologi gitu ya. Kita bisa sampaikan deep langsung ke topiknya. Jadi kita benar-benar memberikan yang sangat dalam sesuai dengan personalisasi dari email tersebut. Seperti itu. Ada juga mungkin kalau misalnya contoh nih email donasi gitu ya. Kita misalnya habis kayak donasi di katakanlah gempa Cianjur gitu ya kemarin gitu. Nah, nanti pada email selanjutnya kita dapat tuh tentang behavior dia, ternyata dia adalah donatur untuk bencana gempa gitu ya. Kita jadi dapatkan di sini bisa menyajikan konten yang serupa juga gitu. Kita bisa menyajikan konten yang sama, misalnya yang sejenis ya, kita bisa infokan bahwa ada berita di sini mungkin ada terjadi gempa sehingga membutuhkan donasi seperti itu. Nah, akan lebih baik jadi kontennya itu benar-benar sesuai dengan data tersebut gitu. Jadi kan agak
gak enak juga ya mungkin kalau misalnya apalagi yang udah religion. Nah, ini religion nih, bener-bener religion nih penting banget ya buat dipersonalisasi. Soalnya kalau misalnya contoh nih, saya tiba-tiba mendapatkan email untuk donasi gitu, donasi masjid. Padahal mungkin agama saya bukan Islam gitu. Itu kan akan terjadi apa ya, kacau ya, untuk yang menerima pun kayak apaan gitu ya. Nah, oleh karena itu kita butuh data-data sedetail-detailnya untuk personalize dalam email marketing tersebut. Gitu. Nah, ini nih yang lagi happening nih. Jangan lupa kita sekarang ini kan apa-apa AI gitu ya. Nah, kita tuh udah dimudahkan banget di tahun 2023 ini. Kalau kalian lihat share-share video dimanapun itu gitu ya, banyak banget kayak AI yang dibuat gitu kan. Dia buat generate konten, generate gambar gitu ya, dan generate yang lain-lain itu semuanya ada. Nah, di sini mari kita manfaatkan hal tersebut gitu ya untuk mempermudah pekerjaan kita. Oke? Jadi mulai dari email ini kan jadi supaya kita itu lebih mikir ke strategikalnya gitu ya. Kita mau apa gitu kan. Kita benar-benar lebih fokus di maintain dan strategi. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang kayak membuat subjek itu kita bisa dibantu sama AI gitu. Kayak copy.ai gitu ya. Kita bisa tuh langsung ketik aja gitu. Misalnya ada informasi dalam suatu URL gitu ya. Terus kita mohon buatkan please text subject, pre-header, and body copy. Dan enter, itu cuman sekian detik langsung jadi gitu. Mari kita manfaatkan hal tersebut gitu. Karena ini benar-benar baru happening kan di 2023 ini ya gitu. Jadi saya harap sih ini bisa memudahkan kita semua ya gitu. Terus habis itu terkait image gitu-gitunya juga bisa by AI gitu ya. Terus untuk clean email itu juga ada platform-platformnya gitu untuk AI clean emails gitu. Terus AI yang build mailing list juga ada gitu. Jadi kita tinggal manfaatkan supaya kita bisa lebih fokus untuk strateginya dan maintain seperti itu ya. Nah, kemudian email marketing automation. Nah, ini sebenarnya sudah dari lama nih, email marketing automation ini trennya udah dari lama gitu, udah dari tahun-tahun kemarin. Tetapi sampai sekarang juga masih banyak yang belum menggunakan email marketing automation ini. Karena kebiasaan Indonesia nih, kebanyakan kebiasaan orang Indonesia itu banyak yang dinamis banget gitu ya. Dinamis banget. Misal kalau kita mau ada promotion gitu, tiba-tiba nanti di last minute ada perubahan gitu, ada perubahan entah itu syarat ketentuan, entah itu promosionalnya sendiri apa yang jadi diskon 30 jadi 40 gitu-gitu aja tuh banyak banget. Sehingga sebenarnya kendalanya orang Indonesia ada di untuk menggunakan email automation itu ada di karena dinamikanya yang terlalu dinamis ya, dinamis banget. Ini pasti rekan-rekan marketers nih pada ngalamin sih ya. Tapi meskipun begitu, perlu diketahui ya bahwa automation email ini generate 320% more revenue than non-automated emails gitu. Kenapa? Karena yang namanya automation email itu, kita kan udah plan-kan benar-benar plan secara lama gitu ya. Dari kayak misalnya use case saya sendiri itu ada yang bikin sampai 1 tahun gitu ya untuk automation emailnya. Nah, kalau orang udah plan dari lama itu pasti udah mateng, udah jauh lebih mateng gitu ya. Terkait diagramnya, lalu kemudian action-nya, apabila open bagaimana, apabila not open bagaimana, itu semuanya kan lebih tertata, terstruktur karena memang sudah kita plan-kan gitu ya. Dibandingkan yang tidak. Nah, kalau yang tidak ini kan makanya dia akan generate lebih baik karena dia sudah terstruktur gitu dibandingkan yang enggak gitu. Nah, ada baiknya kita ini merencanakan email
marketing automation untuk konten-konten supaya juga gimana ya, kan kita nggak enak tuh sebenarnya kerja di last minute begini-begini gitu ya, yang harus kirim urgent gitu ya. Jadi akan lebih baik ini menggunakan automation email seperti itu. Nah, lalu interaktif email. Nah, seperti yang kita ketahui ya, di dalam komponen email itu kita harus ada yang namanya call to action atau CTA atau boleh itu button atau dalam bentuk apa yang dia menunjukkan call to action. Kita harus ngapain gitu ya. Setelah menerima email kita harus ngapain gitu. Nah, di 2023 ini jadi kita akan lebih baik untuk redesign CTA atau call to action yang biasa kita buat button itu menjadi lebih dinamis dengan animate. Kita buat bergerak sehingga lebih eye-catching dan kita cenderung untuk ngeklik dibandingkan email yang plain aja gitu. Nah, kemudian juga rollover effects. Nah, kita kasih efek-efek mungkin pada key visualnya atau mungkin ada di bagian bawahnya gitu kan, list produk atau apa, kita menggunakan efek-efek yang membuat eye-catching seperti itu. Kemudian interaktif image produk. Kalau produk ya, ini kalau produk bisa pakai carousel gitu ya. Terus yang bisa jadi jalannya tuh dikontrol oleh user, nggak yang jalan sendiri. Kalau GIF kan jalan sendiri. Nah, kalau carousel ini kan bisa diklik sesuai user ya. Jadi dia tahu kapan dia mau lihatnya di mana. Gitu. Terus habis itu juga desain untuk long form email ya, buat more compact. Kemudian juga ini untuk interaktif yang paling interaktif itu kita kasih mereka survei seperti itu. Jadi setelah apabila ini yang bisa di ini juga ya. Jadi kalau kita ngasih survei dan kalau kita ada komunikasi dua arah di dalam email, otomatis email kita ini, sender email kita itu semakin baik reputasinya. Baik itu di Gmail ataupun di reputasi domainnya. Seperti itu. Jadi dia akan meningkatkan sender score-nya. Nah, makanya kita harus membuat email ini lebih interaktif. Seperti itu. Nah, setelah semua tadi yang strategikal, ini lebih ke dalam ya. Kita harus redesign email apabila belum sesuai gitu dari yang kita mau sampaikan targetnya kemana gitu. Jadi di sini ada fakta bahwa 81% seperti yang tadi aku udah sempat sebutin ya, 81% itu orang cek email di mobile device. Nah, tapi ya itu balik lagi, kita kalau misalnya ternyata tahu di report bahwa memang mayoritasnya di desktop, ya nggak apa-apa, desktop aja gitu ya. Boleh didesain yang versi fit in desktop, tapi yang akan lebih baik kalau misalnya desktop dan mobile ini yang bisa dilihat di keduanya dengan baik seperti itu ya. Jadi kita bisa buat animate collaging seperti itu ya. Nah, kemudian juga ini yang jarang diperhatikan. Mayoritas itu masih mendesain emailnya ya udah kayak gitu aja gitu ya. Untuk space-nya itu yang word mode gitu. Sedangkan pasti kakak-kakak di sini juga sih tentunya pasti banyak kan yang lebih pakai dark mode daripada white mode di handphonenya, iya nggak? Iya kan? Nah, oleh karena itu kita harus bikin email yang desainnya itu fit buat yang terang maupun yang dark seperti itu ya. Jadi pilih-pilih tone warnanya itu harus yang sesuai dan kontras. Karena ini misalnya nih kalau warna abu-abu kayak gini sih di dark dia juga akan kontrasnya sama ya ke abu-abu. Tapi misalnya kayak nih warna oranye yang di belakang nih, ini misalnya di dark mode, dia akan jadi warna coklat gitu. Kita harus ketahui itu. Caranya gimana? Testing, gak ada yang lain selain testing. Kita harus testing terus. Seperti itu. Nah, kemudian minimalis ya.
zaman sekarang, jadi nggak terlalu yang kompleks-kompleks banget. Tapi kalau misalnya memang audiensnya itu lebih suka untuk hal-hal yang kompleks seperti itu ya, itu nggak apa-apa gitu, kita kasih yang rame-rame gitu kan. Ada sih kayak misalnya ini use case gitu ya. Jadi dia ada klien kami itu media. Nah, dia itu ternyata audiensnya itu mayoritas Gen Z ke bawah gitu. Nah, kalau Gen Z ke bawah itu lebih cocok dikasih yang warna-warni dan banyak animate-nya gitu. Daripada kalau misalnya yang audiensnya mungkin umur 35 ke atas gitu, itu ada mungkin lebih enak mereka dikasih yang sistemnya kayak lebih membaca gitu ya. Tapi kalau buat yang Gen Z ke bawah itu nggak apa-apa kita kasih rame-rame. Pokoknya balik lagi kita harus lihat audiens kita seperti apa. Kemudian ini sama ya, ilustrasi icon gitu. Kita harus kayak kasih gambar yang jelas buat ilustrasi icon tersebut. Oke, next. Nah, ini jadi kesimpulannya ya. Email marketing is like dating. Nah, ini karena kayaknya aku masih ada di Februari nih, nuansanya masih bulan kasih sayang gitu ya. Jadi email marketing tuh is like dating gitu ya. Simple aja sebenarnya, nggak susah. You contact them gitu. Kita kontak mereka itu email send. Kemudian subject itu menunjukkan bahwa kamu menarik nggak sih buat mereka gitu. Itu email subject. Kemudian kamu memperkenalkan diri gitu ya ke gebetan, ke calon gebetan itu email kontennya. Kemudian call to action itu kau ask buat mau nggak gitu kan jalan gitu buat dating gitu. Nah kalau dia oke, itu berarti emailnya berhasil alias purchase seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kakak-kakak di sini nih udah pernah buat dating gitu ya, oh pasti juga bisa membuat email marketing yang berjalan dengan baik seperti itu, yang nurture-nya baik kayak gitu. Nah, mungkin di sini aku mau coba ini ya, biar ada bayangan mungkin dari slide sebelumnya gitu ya. Kayak gimana sih email yang baik? Nah, ini coba aku kasih bocoran ya. Benar-benar ini sebenarnya kita harus membuat email itu kita benar-benar pikirkan mulai dari desain, penempatan dan lain-lain selain audiens ya. Nah, karena kalau audiens ini harus ada sampelnya agak susah. Jadi aku coba ini mulai yang desain ya. Sebentar. Nah, ini hack sebenarnya. Jadi kalau kita mau email kita itu benar-benar sempurna, indah gitu ya, kita harus desain dulu. Nah, ini aku coba di sini pakai dari Figma ya. Teman-teman di sini bisa pakai apa aja sih softwarenya, boleh pakai untuk mendesain email ini ya, boleh pakai Photoshop, Illustrator, mau pakai Adobe XD, mau pakai apa aja. Yang penting kita coba desain ini di suatu desain yang compact, jadi langsung terlihat jelas gitu loh, emailnya akan seperti apa sebelum kita memasukkan ke platform emailnya. Nah, kebanyakan dari teman-teman di sini ini pastinya banyak yang bikin emailnya tuh asal apa namanya, dapat materi, masukin kasih copy, dapat materi, masukin kasih copy, gitu aja. Padahal kita semestinya melakukan desain dulu gitu untuk tampilan emailnya tuh akan seperti apa apabila dimasukkan ke apa namanya, komposer email. Seperti itu. Nah, ini coba ya dari aku kayak bikin aja simple misalnya di sini tunggu aku nggak kelihatan. Ini kayak desain aja simple gitu ya. Kita misalnya di sini mau kasih apa namanya, brandnya ya, brand kita gitu. Kemudian kita dapat nih materi promosinya gitu ya.
materi promosinya. Sebentar, coba saya ambil sampel. Misalnya kalau misalnya aplikasikan gitu, seperti apa. Nah, kita harus kasih gambaran dulu gitu di sininya. Kalau misalnya di sini kasih tulisan, ini kan body copy ya, kita yang coba aja. Jadi kita setelah kalau mendesain seperti ini, itu akan lebih tahu gitu gambarannya ketika nantinya masuk ke komposer emailnya. Nanti aku sekalian praktekin ya kalau di komposer emailnya akan seperti apa, seperti itu. Jadi langsung kelihatan gitu kan, enak melihatnya. Nah ini misalnya mau ada gambar promosi gitu ya. Tunggu. Coba kita kasih. Nah ini misalnya ada gambar. Jadi kita tuh benar-benar udah tahu gambarannya seperti apa sebelum masuk ke emailnya. Kayak gitu. Ini masih kayak nanti disesuaikan ininya ya. Nah ini. Kita boleh nih berikan aksen-aksen yang berbeda, nggak lurus doang gitu ya. Oke. Nah, gini. Jadi kan kayak udah ada gambarannya ya, gambarannya untuk sebuah emailnya nantinya seperti apa. Nah, sekarang coba yuk kita kayak masuk-masukin nih aplikasiin di email gitu ya. Coba aku ganti sharing dulu. Tunggu ya, ini kayaknya koneksi aku agak kebagi-bagi. Jadi nah, belum ke-share ya. Sebentar. Mana tadi? Share. Nah, tadi kan kita udah coba desain tuh, entah itu mungkin di Figma ataupun di Illustrator ataupun di Photoshop. Nah, akan lebih mudah jadinya kita tinggal masukin aja ke sini. Gitu. Coba ya, ini coba aku placing supaya ada gambaran. Coba ini yang dari Figma yang tadi. Masih uploading, sepertinya ada ini koneksinya. Nah, ini misalnya kita mau bikin kayak menunya dulu, gitu ya. Terus kita buat untuk CV utamanya yang tadi. Nah, kan jadi udah lebih enak gitu ya, nyatu gitu ketika disatuin itu.
Beda sama kalau kita langsung ke komposer gitu, biasanya kita akan bingung gitu tanpa ada guide-nya. Ini kita sampel aja ya. Misalnya, pakai teks. Ya ini nanti disusun-susun lagi ya. Hmm. Kita pakai color pick. Ganti background. Kemudian kita kasih rounded bawahnya bisa. Kemudian kita kasih rounded di atasnya juga bisa. Tunggu. Nya belum ke ekspor, tapi nggak apa-apa. Yang penting jadi intinya adalah yang mau kami sampaikan di sini adalah bahwa kita tuh harus punya rancangannya dulu, kayak gitu. Rancangannya dulu, kemudian baru mengaplikasikannya di platform email seperti itu. Nah, kembali lagi ya ke materi. Tunggu. Ya, sudah kembali lagi ya ke materi. Jadi intinya kalau kita itu pernah dating ya, on date gitu, kita bisa ngelakuin email marketing karena sebenarnya yang dilakukan itu step-nya sama ya, seperti itu. Nah ini kalau email marketing yang kita biasa bisa track itu adalah email masif yang dikirimkan ke customer gitu ya, customer kita atau konsumen kita atau nasabah kita gitu ya. Nah, tapi kita sering tuh mendapatkan kendala kalau kita email pribadi. Jadi kita pingin tahu kayak misalnya nih email antar bisnis gitu ya, mungkin aku dan Kak Jennifer di Dewa Talk gitu kan, misalnya aku habis kirimkan proposal gitu kan. Nah, kalau kita ngirim email biasa itu kan kayak gimana ya, kirim aja terus kita nunggu gitu kan, ini udah dibaca belum ya emailnya gitu ya, atau kalau misalnya kita case-nya nggak punya kontaknya, cuman punya emailnya gitu kan, kita nggak tahu nih apakah email ini udah dibaca atau belum gitu ya sama penerimanya. Ini untuk email pribadi ya. Nah, kita di sini ada nih buat memperkenalkan sebuah software ya. Ini buat tracking di email pribadi Gmail gitu. Jadi ini bisa digunakan untuk teman-teman di sini yang mungkin butuh untuk mengirimkan kayak proposal atau bisnis atau apapun itu ya. Jadi kita bisa track email tersebut, email Gmail sama kayak di email marketing. Kita bisa tahu apakah dia udah baca atau belum, udah kekirim atau belum. Di mana tampilannya di sini sangat enak karena sama kayak di WhatsApp gitu. Jadi ada centang 2 biru ini kalau deliver sama centang 2 abu-abu untuk yang deliver sama centang 2 biru yang udah dibaca. Bener-bener jadi, oh udah dibaca nih gitu kan, kita bisa melakukan strategi selanjutnya gitu kan. Jadi akan lebih mudah sih, terutama mungkin ini buat kayak
orang revenue gitu ya, yang mengirimkan memang menggunakan email tersebut untuk komunikasinya gitu. Berbeda dengan email marketing ya, ini untuk email yang email pribadi gitu. Dia bisa menggunakan Gmail maupun G Suite. Nah, di sini nih teman-teman bisa teman-teman bisa mencoba sih di sini dari QR code yang ada ini. Nah, ini boleh aja dicoba itu untuk mencoba kali aja kalau email marketing kan kita sudah tahu ya karena topiknya kali ini membahas email marketing. Nah, ini email yang pribadi gitu, email pribadi. Jadi kita mau track email pribadi. Boleh banget ini kakak-kakak semua kita coba di QR code yang ini di-scan boleh atau di mtrgt.id/sonar +M target seperti itu. Ini di copy aja gitu atau scan QR-nya. Nanti kakak langsung ada masuk. Ini bentuknya Chrome extension. Jadi nggak perlu yang ribet-ribet gimana-gimana. Kakak bisa langsung install dan ini masih free ya, gitu. Sebentar. Oke, mungkin thank you. Itu dari aku. Untuk selengkapnya mungkin mtarget boleh lihat-lihat kepo-kepoin web kami di mtarget.co gitu ya. Di situ juga banyak sih insight tentang email, strategi dan lain-lain karena memang kami yang menjalankan email marketing tersebut. Oke, kalau begitu terima kasih kembali ke Kak Jennifer. Oke, thank you banget nih Kak Dina udah memaparkan materi buat kita semua. Tentunya materi email marketing ini berguna banget dan udah kasih ilmu banyak banget juga nih buat peserta Dewa Talks hari ini. Nah, Mbak, jadi mungkin kita langsung aja lanjut ke sesi selanjutnya. Nah, teman-teman, kita akan masuk nih ke sesi Q&A. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan, teman-teman boleh banget nanya di kolom Q&A yang ada di Zoom ya. Jadi kalau misalkan mau nanya, jangan di chat ya teman-teman, tapi di kolom Q&A Zoom. Oke, nah ini aku akan bacakan dulu nih Mbak Dina untuk pertanyaan yang pertama. Ya. Ada dari Kak Muhammad Fakrian. Kak ingin bertanya, flow journey email marketing yang biasa Kak Dina gunakan itu bagaimana ya Kak skemanya? Oke, flow journey ini aku jawab dulu satu-satu atau pertanyaan semua langsung satu-satu ya? Oke, terima kasih Kak. Jadi email journey yang biasa dilakukan itu seperti apa? Email journey, balik lagi. Ketika kita mau membuat email journey, yang pertama banget kita harus lakukan adalah tentukan goals-nya. Goals-nya apa? Baru kelihatan journey-nya seperti apa. Kalau misalnya dia goals-nya adalah awareness aja gitu ya. Kita bisa lakukan misalnya journey-nya dengan newsletter. Ada newsletter 1, newsletter 2, newsletter 3, mungkin ada habis itu email seru-seruan kayak kuis dan lain-lain gitu ya. Itu kalau misalnya kita mungkin awareness aja. Beda kalau misalnya kita goals-nya apa? Conversion. Jadi kita harus treat-nya beda lagi. Mungkin. Jadi kita menggunakan metode yang tell, sell. Gak bisa kita langsung sell di awal ya. Jadi harus tell, baru sell. Soft modelnya ya. Nah, itu kita bisa menggunakan cara tersebut gitu. Jadi di awal mungkin kita bisa membuat sebuah journey cerita gitu ya, cerita yang kayak mungkin mengisahkan sebuah case gitu ya, di mana mungkin di email kedua dikisahkan kembali case-nya, kemudian mengalami kendala ini, kemudian ketiganya puncak ceritanya seperti itu ya. Jadi kan orang tuh bacanya enak ya karena dia storytelling gitu modelnya. Gitu. Kemudian baru di akhir kita kasih closing email yang purchase gitu. Ada CTA-nya buat purchase kayak gitu. Jadi journey-nya itu ditentukan dari goals-nya dulu. Goals-nya mau apa kayak gitu. Ada juga yang goals-nya profiling. Profiling itu apa? Jadi kita punya data cuman email doang. Tapi kita pingin tahu namanya siapa, sukanya apa, di mana tinggalnya gitu ya. Misalnya kita merupakan company yang punya outlet di seluruh Indonesia gitu kan, kita butuh ya data itu. Nah, kita bisa melakukan journey profiling
gitu. Nurture emailnya buat profiling gitu. Jadi di email awal mungkin kita masih welcome email, menyapa, halo. Di email keduanya kita kasih mungkin lebih ke apa namanya? Kita cari tahu dia tinggal di mana gitu. Dengan menyajikan mungkin artikel-artikel yang mungkin kita kasih taruh pertama artikel yang Jakarta, kemudian di bawahnya ada artikel Jogja, kemudian di bawahnya ada artikel mungkin yang tentang Surabaya gitu ya. Ketika orang tersebut klik, itu kan jadi kita terbuat sebuah apa namanya profile ya. Oh, orang ini suka di sini, seperti itu. Nah, ini hal tersebut journey-nya sendiri itu nggak bisa yang cuman sebulan 2 bulan. Kita harus minimal buat itu 1 tahun. Kalau journey yang benar-benar sampai ke goals ininya ya. Ya 6 bulan masih bisa lah. Karena sebenarnya kenapa? Kita juga nggak bisa terima email terlalu banyak. Jadi kita harus berikan jeda ya antara email satu dan email selanjutnya supaya mengurangi unsubscribe dan report as spam juga. Seperti itu. Semoga menjawab. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Dina. Nah, terus Mas Fakrian masih punya pertanyaan lagi nih yang kedua. Sejauh ini seberapa efektifkah dan berapa persen lead-nya kalau boleh tahu? Seberapa efektif email dan leads-nya? Iya. Ya, oke. Kembali lagi, ini case-nya seperti apa, sudah di-treat seperti apa, dia dalam fase yang seperti apa. Kalau nanya mungkin benchmark apa tadi selain ininya Kak? Sorry. Kita harus tahu dulu sih sebenarnya email yang dilakukan, journey email yang dilakukan itu sudah dalam tahap keberapa gitu. Apakah kita baru mulai lalu langsung mengharapkan leads gitu ya? Itu nggak bisa langsung. Jadi ada baiknya seperti yang tadi kita bikin journey-nya dulu, kemudian kita baru setelah itu mungkin ke conversion ya, ini jatuhnya karena leads ya. Itu kita mendapatkan leads di email journey yang kesekian. Seperti itu. Untuk persenanya berapa? Nah, ini balik lagi ke database-nya. Database-nya berapa dan apakah email tersebut sesuai atau tidak gitu ya. Setiap kasus ini memang harus detail dulu sih dijelasin mesin kasusnya seperti apa, ada di industri apa. Gitu beda-beda Kak. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu dan jangan lupa lakukan A/B testing sih sebenarnya. Untuk mendapatkan hasil list yang lebih tinggi itu lakukan A/B testing. Sama mungkin oke lah aku cerita karena ini kan aku nggak tahu detailnya case-nya kayak gimana ya. Nah, jadi kayak misalnya nih behavior di waktu tahun kemarin itu 2022 sama tahun kemarinnya lagi 2021 itu beda sama yang sekarang beda lagi gitu ya. Kalau sekarang masih ke agak 2022 karena pasca pandemi ya. Itu behavior orang beda-beda. Di mana kalau zaman dulu kan zaman WFH semua, kalau sekarang udah pada WFO kan. Ya ada mungkin yang beberapa masih WFH ya. Jadi kalau di masa-masa pandemi WFH itu kita efektif buat mengirimkan email di jam 8 pagi. Ada case kayak gitu. Kita di jam 8 tuh bagus gitu. Karena jam 8 zaman WFH itu kita di rumah aja kan. Kita biasanya udah langsung standby aja buka, terus tinggal ngapa-ngapain gitu. Berbeda sama sekarang. Jam 8 pagi dikirimin email lagi macet-macetan gitu. Jadi gimana ya, kita harus selalu tahu sih melakukan testing-testing dan untuk mendapatkan result yang sesuai gitu, yang diinginkan. Seperti itu. Semoga menjawab. Oke, jadi itu tadi jawaban dari Mbak Dina. Jadi emang penting ya Mbak Dina berarti untuk ngelakuin A/B testing. Betul. Oke, nah terus kita ada pertanyaan selanjutnya nih dari mungkin kakaknya malu-malu ya, jadi kakaknya tanyanya anonymous nih. Oke. Halo, selamat siang Mbak. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita mendapatkan email customer dan hanya aktif di Instagram saja? Terus gimana nih cara mengukur apakah email marketing yang dilakukan itu sudah efektif atau belum sesuai sasaran? Oke, nice.
Jadi pertanyaannya ada 2 ya. Pertama, gimana caranya mendapatkan, data email yang dari leads Instagram ya ini? Mungkin kayak punya all shop di Instagram gitu ya case-nya ya. Oke, ya mungkin jawab yang pertama dulu. Jadi, gimana sih gitu kan biar cara kita bisa selanjutnya nurture di email gitu kan dari list di Instagram, sementara di Instagram sendiri kita, nggak punya data sesuatu apa-apa gitu ya, adanya data username yang itu nggak bisa dilakukan kayak misalnya DM personalize itu kan juga susah ya. Nah, kita bisa misalnya, orang-orang yang purchase dari Instagram itu, kita berikan sebuah form di mana di situ ada termasuk untuk menuliskan emailnya, kemudian alamatnya, namanya, dan lain-lain gitu ya, nomor telepon, WhatsApp, dan lain sebagainya. Kemudian dari situ kita mendapatkan dong datanya. Nah, selanjutnya mungkin kita kasih info juga ya bahwa, kita ada newsletter gitu yang nanti Kakak akan, auto terima gitu. Kita harus ada informasi itu gitu, sebelum ngeblas email itu harus ada persetujuan ya. Jadi setidaknya kita berikan info dulu ke customer tersebut untuk, memberikan untuk, bersedia untuk ini mendapatkan emailnya. Nah kemudian untuk mengetahui apakah, email yang dilakukan itu sudah, berjalan dengan baik atau belum, itu balik lagi kita bisa lihat reportnya ya. Jadi, gini, kita ngelakuin welcome pertama kali, ini nggak bisa dijadiin acuan karena dia masih statusnya warming up. Kemudian kita, setelah, ngelakuin email pertama kali, kita harus melakukan email yang kedua setelah yang pertama ini. Lakukan lagi yang ketiga. Aku ulangan lagi yang keempat, kemudian kita ketemulah result-nya. Di situ dilihat, apakah grafiknya menurun, apakah grafiknya naik, apakah, yang berinteraksi jadi lebih banyak, apakah kliknya semakin banyak atau semakin menurun. Nah, dari situ kita jadi bisa tahu, kalau misalnya email ini memang, tepat sasaran gitu ya, strateginya bagus, itu kan pasti result-nya akan bagus gitu dan ada impact-nya, nggak cuma result aja yang bagus misalnya opennya tinggi, tapi nggak ada impact-nya, itu kan nggak juga gitu. Jadi result-nya bagus dan impact-nya juga ada, seperti itu. Jadi kita harus emang pantau terus report emailnya, gitu Kak. Oke, terima kasih Mbak Dina. Nah, jadi buat kakak yang tadi berarti harus cek report emailnya gimana, ada conversion-nya enggak, bagus atau enggak, baru bisa Ya. dilihat itu efektif atau belum sesuai sasaran gitu ya Mbak Dina. Betul sekali. Oke, nah next question ini dari kakak yang malu-malu lagi nih nanya. Ini untuk yang baru mau mulai mencoba metode email marketing, baiknya mulai dari mana ya Kak? Apakah ada roadmap-nya? Ya, oke, nice banget, nggak apa-apa. Ini untuk yang baru pertama banget coba email marketing, pertama kita memang harus, tentukan tujuan email marketing mau apa gitu. Ya setidaknya kita mau ini ya, mungkin, awareness atau to inform aja gitu ya, nggak apa-apa, itu jadi tujuan yang paling mudah dulu di awal. Kemudian yang kedua database dulu. Setelah tujuan, database, kita siapin database-nya ada enggak. Kalau nggak ada, balik lagi ke tadi jawaban dari pertanyaan sebelumnya, kita kumpulin database. Kalau belum ada, kalau sudah ada, bagus, kita masukkan aja ke platform emailnya ya, kalau udah ada database. Yang ketiga, kita desain buat emailnya. Seperti yang tadi ya, kayak udah dilihat desain bisa pakai apa aja, mau pakai Illustrator, mau pakai Photoshop, mau pakai Figma, itu bisa kita desain dulu, kemudian masukin ke Composer dan, lakukan email. Nah, emailnya kan baru 1, kita lakukan terus selama berkala. Mungkin selama 3 bulan, kita compile, baru kita lihat, review lagi seperti apa gitu. Lalu testing lagi. Jadi kita harus memang selalu lakukan sih A/B test karena patokan setiap, hasil email itu selalu berubah-ubah, dinamis. Behavior orang tahun lalu sama sekarang beda. Behavior bulan ini sama bulan depan ini sangat berbeda. Nah, ya ini, lupa banget, bulan depan itu kan udah bulan puasa ya. Nah ini, jadi ladang yang sangat,
hijau bisa tanamin apa aja sih besok itu yang zaman puasa, karena orang-orang kan banyak dong mencari produk, dan terutama di bulan-bulan puasa itu kan pastinya orang mendapatkan katakanlah THR ya, sehingga dia berkemampuan untuk purchase produk seperti itu. Nah, ada nih bocoran tips ya. Nanti kalau misalnya pas bulan puasa besok, itu kita kirim emailnya di kisaran jam jam 4, jam 3, jam 4, jam 5 deh. Waktu-waktu ngabuburit. Karena psikologi orang lapar itu impulsif gitu. Dan impulsifnya didukung bentar lagi THR. Jadi orang pasti purchase lebih banyak. Dan ini emang kasus ini metode ini kami lakukan juga di satu klien kami, itu berhasil gitu. Oke, jadi semoga menjawab ya buat pertanyaan kakaknya yang tadi. Terus tadi juga udah dapat sedikit tips nih dari Mbak Dina, karena dikit lagi kan udah menjelang bulan puasa. Iya. Jadi mungkin tekniknya bisa diterapin ya Mbak ya. Karena itu works banget sih kalau di bulan puasa-puasa sebelumnya gitu. Oke, nah ini ada lagi nih Mbak Dina yang nanya. Kalau mau bertanya, ini dari Figma nanti diekspornya as HTML text atau diekspor as image ya? Thank you. Ya, oke. Kalau dari aku pribadi itu lebih ini sih, buatnya export as PNG atau JPEG aja, supaya nanti masuk ke komposer emailnya itu dalam bentuk slice, yang mana kita bisa adjust waktu-waktu apabila ada perubahan, nggak perlu ke Figma lagi, cukup di komposernya gitu. Tapi kalau mau yang export as HTML juga nggak apa-apa, itu lebih simpel, tinggal drag doang nanti kan di komposer emailnya, terus udah dalam bentuk yang sesuai gitu ya, udah kita inginkan, tinggal send. Cuman kalau misalnya as HTML kemudian namanya mungkin di company ya, approval gitu-gitu, ada revisi, itu jadinya agak sulit gitu. Tapi kalau misalnya ekspornya pas PNG per komponen, itu akan lebih mudah apabila tiba-tiba ada perubahan atau revisi. Seperti itu. Oke, berarti saran dari Mbak Dina sebaiknya diekspor ke PNG aja. Oke. Nah, selanjutnya kita ada pertanyaan lagi dari Kak Faisal. Izin bertanya, apakah ada aturan khusus harus berapa kali sehari untuk kirim email? Takutnya kalau keseringan nanti malah dikira spam. Betul, ya Kak Faisal, ya bagus sekali. Jadi dalam sehari harus kirim berapa kali? Nah ini kalau sebenarnya kalau case-nya event, terus kita reminder event kayak Dewa Talks sekarang ini, nggak apa-apa mungkin sehari kita kasih 2 email gitu ya. Jadi yang pertama mungkin di jam pagi tadi buat ingetin bahwa hari ini ada loh gitu kan webinar Dewa Talks. Terus di mungkin 10 menit sebelum acara mulai gitu ya, kita ingetin lagi, itu is okay. Tapi kalau untuk email yang message-nya nggak se-urgent kayak event gitu ya, itu sebenarnya dalam sebulan kita maksimal 12 kali. Ini untuk benchmark-nya ya gitu, supaya orang-orang juga nggak terlalu numpuk sih inbox-nya gitu. Dimana kan juga yang kirim email marketing itu cukup banyak gitu. Jadi apabila terlalu sering juga nanti mailbox penuh yang berakibat pada soft bounce gitu. Untuk soft bounce, hard bounce tapi udah cukup paham lah ya. Ya. Jadi soft bounce itu kan akibat kayak mailbox-nya penuh atau mungkin antri di servernya, seperti itu sih, lebih yang teknikal seperti itu. Kalau hard bounce kan memang benar-benar emailnya nggak valid gitu ya. Oke, Kak Faisal semoga membantu. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman tadi pertanyaannya udah dijawab, tapi teman-teman masih mau nanya lagi, boleh banget teman-teman langsung drop aja pertanyaannya di kolom Q&A lagi. Nanti akan aku bacakan. Oke, next kita ada pertanyaan lagi nih, Mbak Dina. Dari Kak Sufadli. Kak Sufadli nanya, benar nggak email yang terlalu banyak gambar dan teks terlalu panjang itu bisa masuk spam? Ya, konteksnya terlalu banyak image dan terlalu panjang akan masuk spam, itu bisa jadi. Yang kedua kemungkinannya adalah kena clip
clip message sama Gmail auto dipotong. Jadi ada dua kemungkinan kalau emailnya terlalu panjang, itu yang pertama masuk spam karena dia masuk ke filternya, mungkin karena naming di image-nya, kemudian benar-benar panjangnya yang sampai berkali-kali scroll, itu masuk spam. Tapi kalau masih mungkin 2 kali, 3 kali scroll, itu dia kena clip dari Gmail, clip message. Jadi kita nggak, yang penerima itu terimanya nggak utuh, nggak email sampai bawah. Dia klik dulu clip message-nya baru bisa ke bawah gitu. Jadi lebih baik dioptimalkan untuk emailnya agar tidak terlalu panjang. Kalau misalnya butuh info lebih lanjut, oh ya ini tips ya, misalnya memang kebutuhannya adalah menyampaikan informasi yang cukup banyak, itu kasih CTA aja yang refer ke sebuah landing page, di mana landing page itu full semua informasinya ada di situ gitu. Jadi email ini sifatnya teaser kalau memang konteksnya cukup panjang ya gitu, dan banyak informasi yang disampaikan begitu. Oke, nah itu dia guys tipsnya biar email nggak terlalu panjang, nanti boleh diarahin aja ke landing page gitu ya Mbak, karena akan masuk spam atau kena klip sama Google-nya. Ya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih, Mbak Dina dari Kameri. Kak, punya tips nggak ya untuk win back user-user yang udah unsubscribe atau sleep user melalui email marketing? Oke, menarik. Ini strategi untuk win back di email marketing ya. Ya, pertama, mungkin langsung aja ya, kalau buat win back, ini kita nggak bisa lakukan as soon as possible. Jadi nggak bisa langsung kemarin unsubscribe, besoknya kita lakukan win back, itu nggak bisa. Kita harus beri jeda. Mungkin kalau jeda yang dari aku 6 bulan gitu ya. Kalau mungkin 1 tahun kelamaan, 6 bulan cukup boleh untuk win back. Nah, di win back ini kita benar-benar lakukan email yang susunannya udah tertata dan mengantisipasi dari apa yang dia nggak mau di unsubscribe sebelumnya gitu. Jadi kita harus tahu, mungkin kita cari tahu di situ memang halo, menyapa kembali, kemudian menanyakan reason unsubscribe-nya untuk apa, supaya improve kami lebih baik gitu. Seperti itu, dan itu pun jadi nggak boleh dikirimkan yang langsung sebulan kemudian aja, terlalu cepat sih gitu ya. Untuk yang unsubscribe ini pasti nanti malah ujungnya jadi komplain gitu. Nah mungkin di email selanjutnya gitu untuk feedbacknya, pertama kita tanya dulu mungkin alasan apa yang membuat mereka unsubscribe. Itu kan bisa jadi lebih baik juga ya buat kita ke depannya nanti. Seperti itu. Oke, nah ini mungkin ada pertanyaan terakhir nih, Mbak Dina, ini terkait Sonar juga. Kak I.O. Faste nanya nih, apakah aplikasi Sonar itu dikenakan biaya tambahan atau tidak? Ya, untuk aplikasi Sonar, untuk tracking email dan fitur-fitur yang ada di situ itu bisa digunakan secara free ya, kita masih free. Cuman mungkin kalau membutuhkan apa yang lebih kompleks itu ada ininya sendiri gitu, mungkin ada pricing-nya. Tapi dia bisa dipakai kok untuk teman-teman yang masih apa namanya, belum ada apa namanya budget untuk yang ke situ ya. Gitu, kita bisa gunakan Sonar ini secara free gitu. Boleh dicoba aja, Kak. Oke, nah ini ada lagi nih, Mbak Dina yang tanya soal M-Target. Kak Jaka nanya, izin bertanya, Kak, adakah subjek keyword yang perlu dihindari saat mengirim email menggunakan M-Target agar email selalu masuk ke primary inbox dan tidak terindikasi spam atau masuk ke email bagian promosi? Promotional, oke. Oke, adakah ini ya keyword di subjek yang dia langsung pokoknya dihindari supaya tidak masuk promotion atau jelek-jeleknya lagi spam gitu ya. Nah, ini balik lagi perlu treatment untuk melakukan itu. Kalau misalnya keyword sih, dia yang penting nggak absurd aja gitu. Keywordnya masih manusiawi. Contoh maksudnya absurd apa? Yang penting nggak kayak ada email spam kayak Rusia, tulisan Rusia, atau mungkin tulisan
tanda baca pagar langsung tulisan bukan pagar sih, mungkin kayak dolar yang digabung persen, digabung dan gitu ya. Itu ya hal-hal yang tanda-tanda seperti itu. Tapi kalau ketika kita masih manusiawi, misalnya ya sebenarnya nggak apa-apa pakai spesial, promo spesial gitu-gitu nggak apa-apa, dia nggak akan masuk promosional selama kita memang treat behavior sender kita tuh reputasinya baik. Jadi sebenarnya yang menentukan email itu masuk spam, promotion, atau primary itu pertama bukan dari keyword kata-katanya, kecuali yang nggak seabsurd itu ya. Kalau yang absurd kayak orang salah ketik gitu, nah itu iya mungkin masuk ke spam ya, termasuk spammy. Tapi selama kata-kata yang kita deliver itu masih kata-kata manusia bisa dibaca, nah itu yang pertama menentukan adalah IP reputation-nya, domain reputation. Jadi mungkin kakak kalau misalnya mau tahu reputation sendernya itu berapa, kakak bisa cek domain reputation di webnya, nanti coba ya googling aja gitu. Jadi benar-benar ngetes sender score-nya berapa gitu. Nah itu sebenarnya yang menentukan apakah email ini masuk primary, promotion, atau spam. Nah yang aku appreciate nih Dewa Web itu benar-benar di emailnya di situ ada untuk ini ya, salah satunya draft email dari Dewa Web gitu, dari Kak Lintang ya biasanya, itu untuk draft ke primary inbox, di mana behavior itu akan meningkatkan reputasi domainnya. Jadi pasti auto masuk inbox. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu yang perlu diperbaiki terlebih dahulu. Jadi kita banyak masukin ke draft ke primary, kemudian banyak emailnya di reply sehingga reputasinya naik. Nah, untuk masalah subjek, mau subjek lain gimana, yang penting nggak absurd, nggak robot, itu nggak apa-apa. Seperti itu, semoga menjawab. Oke, thank you jawabannya Mbak Dina. Mbak Dina mungkin karena tadi Mbak Dina juga udah banyak sharing nih, banyak jawab pertanyaan teman-teman juga. Mungkin kalau Mbak Dina mau minum dulu, nggak apa-apa Mbak Dina. Lanjutin. Ya, thank you. Apa mungkin masih ada pertanyaan lagi? Nggak apa-apa ya, ini aku sambil minum juga. Oke, Mbak Dina. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Mbak, dari Kak Sulfadli. Open rate dan click rate yang bagus itu di berapa persen, Mbak? Open rate dan click rate yang bagus di berapa persen? Oke. Ini memang ya, kalau misalnya berbicara open rate dan click rate yang bagus di berapa persen, itu balik lagi ke industrinya apa, terus behaviornya seperti apa sebelumnya. Tapi kita memang ada benchmark rata-rata open rate. Itu kalau di Indonesia itu masih di 18% open rate. Dan untuk click rate masih di 1%. Itu kalau yang di Indonesia. Tapi kalau misalnya yang benchmarknya seluruh dunia itu udah di angka 20 ke atas, 23, 22 seperti itu. Tapi kalau di Indonesia itu masih belasan. Seperti itu. Ini juga karena behavior orang Indonesia juga mungkin ya. Kalau dibandingin sama orang mungkin yang Europe, orang US itu kan lebih, mereka teknologinya lebih melek ya daripada mungkin yang di Indonesia gitu. Sehingga benchmark di Indonesia sendiri masih di angka belasan. Seperti itu. Oke deh. Nah, teman-teman, terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah antusias banget tanya. Ini kita masih terus terima pertanyaan ya, Mbak Dina, di kolom Q&A. Tapi sayangnya karena waktunya terbatas juga, jadi sesi Q&A-nya harus aku akhiri dulu nih. Nah, mungkin teman-teman kalau misalkan teman-teman mau kontak sama Mbak Dina atau mau kontak sama M-Target lebih lanjut, tim Dewa Talk sudah kasih tuh kontak M-Target. Jadi kalau teman-teman masih mau nanya atau berdiskusi lebih lanjut, boleh langsung kontak yang udah tim Dewa Talk share di kolom chat. Ya. Kontak ke LinkedIn aku juga boleh, mungkin. Oke, nah guys, kalau misalkan kalian mau berdiskusi langsung sama Mbak Dina, juga boleh kontak langsung ke LinkedIn-nya Mbak Dina. Iya.
Oke, thank you banget nih Mbak Dina udah menyempatkan waktunya juga untuk berbagi materi sama kita semua, udah jawab pertanyaan teman-teman juga. Mungkin sebelum kita lanjut ke next session nih, mungkin aku mau minta Mbak Dina closing statement buat teman-teman yang mau belajar email marketing. Oke, buat teman-teman yang mau belajar email marketing ya, tetap semangat gitu ya. Balik lagi 2023 masih panjang gitu ya. Yang mungkin strategi udah disubmit mungkin ke manajemen atau ke lain-lain. Nggak apa-apa, kita masih bisa otak-atik mungkin apabila yang belum sesuai itu untuk mencapai goals masing-masing di 2023. Oke, sekali lagi thank you banget Mbak Dina dan tim dari M-Target udah mau menyempatkan waktu berbagi di Dewa Talks. Tentunya pelajaran yang didapatkan sama teman-teman hari ini sangat bermanfaat dan tentunya juga berguna buat kita semua. Oke, sekarang aku mungkin mau izin lanjut ke next session. Mbak Dina, kalau misalkan Mbak Dina lagi sibuk, Mbak Dina boleh, nggak apa-apa kalau mau live juga boleh, tapi kalau misalkan mau stay di Zoom juga nggak apa-apa. Oke, thank you banget. Pokoknya benar-benar terima kasih ya kepada Dewa Talk yang udah ngasih kesempatan gitu ya ke kami, ke saya dan M-Target gitu. Seneng sih berbagi sama teman-teman semua. Oke, kalau gitu aku mungkin izin untuk stop video ya, Kak. Oke, terima kasih Mbak Dina. Mungkin teman-teman sahabat Dewa Talks juga boleh dong saya thank you ke Mbak Dina nih di kolom chat karena udah menyempatkan waktunya mau berbagi sama kita ilmu-ilmu yang tentunya berguna buat kita semua. Thank you Mbak Dina. Thank you juga tim M-Target. Oke guys, ini tadi kita udah dengar nih pemaparan materi dari Mbak Dina. Tadi udah sesi Q&A juga, jadi sekarang kita akan lanjut ke next session. Nah, ini aku udah share feedback form. Jadi ini adalah QR code untuk feedback form. Kalau misalkan teman-teman yang mau dapat e-certificate dan juga materi yang dibawain sama Mbak Dina dari M-Target tadi, teman-teman harus isi feedback formnya dulu. Boleh dengan cara scan QR code yang udah aku share di layar, atau teman-teman juga bisa klik link yang udah di-share sama tim Dewa Talks di kolom chat. Nah, teman-teman, aku mau ingetin juga kalau misalkan teman-teman isi feedback formnya, dipastikan bahwa namanya udah benar ya, karena kita nggak terima revisi nama sama sekali. Terus dipastiin juga emailnya jangan sampai salah, karena nanti untuk e-certificate dan materi kita akan langsung share ke email. Jadi nama dan email jangan sampai salah. Terus teman-teman juga boleh tunggu kurang lebih 7 hari kerja ya untuk pengerjaan e-certificate-nya. Jadi nanti kita akan kirimkan ke email teman-teman semua kira-kira 7 hari kerja. Oke teman-teman, aku akan tunggu beberapa menit ya untuk teman-teman isi feedback form ini, karena kalau misalkan Zoom ini udah ditutup, feedback formnya juga udah nggak bisa diakses. Jadi buat teman-teman yang mau dapet e-certificate dan juga materi yang udah dibawain sama Mbak Dina tadi, teman-teman harus isi feedback form ini. Oke, next. Nah, sambil kita nunggu nih teman-teman untuk isi feedback formnya, aku mau share juga kalau teman-teman yang mungkin belum punya hosting nih, kita ada promo baru di Dewa Web untuk 40% dan 25%. Kalau misalkan teman-teman tertarik untuk buat website dan untuk hosting gitu-gitu, teman-teman bisa langsung cek aja di website www.dewaweb.com. Nah, next-nya, ini kalau misalkan teman-teman belum join di grup WA dan juga Telegram Dewa Talks, teman-teman harus banget join, karena di WhatsApp dan Telegram kita akan share banyak informasi mengenai Dewa Talks, mengenai upcoming Dewa Talks ya terutama. Jadi kalau misalkan teman-teman mau dapat infonya, terus teman-teman juga mau di-remind ya nanti untuk ikut Dewa Talks, teman-teman bisa join di WA dan Telegram melalui scan QR code ini, atau klik link yang udah di-share sama tim Dewa Talks di kolom chat. Nah, next, teman-teman, jadi kita nggak cuma berbagi
hal-hal yang menarik ataupun edukatif di Dewa Talks ya. Kita juga punya beberapa platform lain untuk share banyak hal nih mengenai digital marketing, mengenai hosting, mengenai teknologi dan lain-lain. Teman-teman boleh langsung aja cek di website kita, terutama website kita ada di www.dewaweb.com/blog. Itu kita ada share banyak banget artikel ya. Teman-teman boleh langsung cek aja di situ. Terus teman-teman juga bisa lihat konten fun kita di TikTok dan Instagram Dewa Web. Nah, saat itu teman-teman juga kalau misalkan teman-teman lebih suka nonton nih, teman-teman juga bisa cek di YouTube kita. Tentunya di YouTube kita juga ada banyak video-video menarik, video-video lucu dan edukatif buat teman-teman semuanya. Dan tim Dewa Talks juga udah launch polling terakhir, teman-teman boleh banget isi pollingnya biar kita bisa memperbaiki Dewa Talks ke depannya. Jadi siapa tahu teman-teman punya masukan, teman-teman boleh kasih masukannya di polling dan juga di feedback form tentunya. Oke, jadi ini aku akan share lagi di feedback form biar teman-teman bisa scan QR-nya ya. Aku akan tunggu mungkin 5 menit lagi untuk kasih waktu ke teman-teman untuk isi feedback formnya ya. Jangan lupa juga buat nama sama emailnya jangan sampai salah karena nanti akan kita kirimkan melalui email ya. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman juga masih punya pertanyaan, teman-teman boleh tanya, atau misalkan masih bingung, teman-teman boleh tanya di kolom chat, nanti aku atau tim Dewa Talks akan bantu untuk jawab pertanyaan dari teman-teman ya. Thank you banget nih buat semua sahabat Dewa Talks yang udah setia sama Dewa Talks maupun juga teman-teman yang baru hadir. Semoga teman-teman suka sama Dewa Talks hari ini dan semoga kita juga bisa ketemu lagi di Dewa Talks minggu-minggu ke depan. Nah, teman-teman, aku udah lihat nih, Kak Fakrian ada nanya di kolom chat ada games gini. Nah, Kak, kalau misalkan Kakak suka main game nih, Kakak bisa langsung follow aja IG Dewa Web. Nah, di situ tuh kita sering adain games maupun giveaway. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ikut giveaway atau misalkan mau main games, kita ada setiap hari Selasa juga di IG Dewa Web. Di IG Dewa Web kita sering buat game juga di IG Story, terus banyak giveaway juga. Jadi langsung tag aja di Instagram Dewa Web. Buat yang suka baca bisa cek di www.dewaweb.com/blog. Untuk yang suka nonton boleh cek di YouTube Dewa Web. Kita ada beberapa series terbaru juga yang akan membahas tentang social engineering ya. Jadi karena kita juga baru-baru ngeluarin campaign kita terbaru, jadi kita ada beberapa series yang akan membahas tentang social engineering itu. Nah, kalau misalkan teman-teman penasaran, teman-teman boleh langsung aja cek YouTube Dewa Web. Oke, teman-teman, mungkin sambil teman-teman isi, aku akan puterin teman-teman satu video Dewa Web lagi. Recording stopped.